Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Masih di bab yang ketiga tentang garis dan sudut, kelas 7 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Nah, di sini saya sudah sediakan ada dua buah garis sejajar, yaitu G1 dan juga G2. Kemudian dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis H, maka akan terbentuk 8 buah sudut ya. Di titik yang pertama ini perpotongan garis H dengan G1 terbentuk 4 buah sudut, dan di titik yang kedua perpotongan antara garis H dengan garis G2 juga ada 4 sudut. Dari ke-8 buah sudut ini ada beberapa hubungan yang terbentuk ya. Misalnya, hubungan yang pertama yaitu ada yang disebut sebagai sudut sehadap. Sudut sehadap. Pasangan yang termasuk ke dalam sudut sehadap ini contohnya adalah yang ini, A1. Sudut A1 ini mengarahnya ke sini dan sehadap dengan B1. B1 juga sama mengarahnya ke sini. Jadi arahnya sama ya, arah sudutnya sama, maka disebut sebagai sehadap. Berarti kita tulis di sini sudut A1 dengan sudut B1. Selain sudut ini ada juga pasangan yang lain, yaitu A2 menghadapnya ke sini dan juga B2 ya, sama-sama menghadap ke sini. Nah, jadi sudut yang sehadap selanjutnya adalah sudut A2 dengan sudut B2. Dengan konsep yang sama, sudut A3 dengan B3 juga sehadap. Kemudian sudut A4 dengan B4 juga sama-sama sehadap. Nah, jadi sudut A3 dengan sudut B3 dan sudut A4 sehadap juga dengan sudut B4. Nah, inilah hubungan yang pertama. Selanjutnya, hubungan yang kedua ada yang disebut sebagai sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Nah, perlu adik-adik pahami, daerah yang ada di sini ini disebut sebagai daerah dalam. Kemudian yang di sini ini luar. Di sini juga sama, daerah luar. Jadi, sudut yang ada di antara dua buah garis yang sejajar ini disebut sebagai sudut dalam, sedangkan yang di luar dari dua buah garis yang sejajar ini disebut sebagai sudut luar. Sudut dalam berarti ada A3, A4, B1 sama B2. Sedangkan sudut luar ada A1, A2 sama B4 sama B3. Nah, yang termasuk ke dalam sudut dalam berseberangan ini yang mana saja? Pertama, kita fokuskan ke sudut yang ada di dalam. Nah, di sini ada A4 berseberangan. Kira-kira A4 ini nyebrangnya kemana? Ya, ke sini ya. Nah, jadi harus sama lawannya ya. Pasangannya ini berarti jangan A sama A lagi, tapi A sama B ya. Seperti yang tadi, A1 sama B1. Kemudian A2 sama B2, A3 sama B3, dan seterusnya. Jadi pasangannya ini adalah sudut yang di titik A dengan sudut yang di titik B. Nah, sudut yang dalam berseberangan ini A4 pasangannya dengan ini, B2 ya. Kenapa dengan B2 tidak dengan B1? Karena kalau dengan B1 ini dia tidak nyebrang. Sedangkan dengan B2 dia nyebrang. Berarti sudut dalam berseberangan yang terbentuk yang pertama adalah sudut A4 dengan sudut B2. Nah, kalau begitu sudut A3 ini dalam berseberangan dengan sudut B1 ya. A3 ini nyebrang melewati garis H ini ke B1. Berarti sudut A3 ini dalam berseberangan dengan sudut B1. Oke, ini untuk yang dalam berseberangan. Paham ya? Selanjutnya ada hubungan yang ketiga, yaitu kalau tadi di dalam berseberangan, sekarang luar berseberangan. Luar berseberangan.
Nah, untuk sudut luar berseberangan berarti kita fokuskan ke sudut-sudut yang ada di luar, yaitu A1, A2, B3, B4. A1 di luar, yang dimaksud dengan berseberangan berarti artinya A1 ini melewati garis H ke sudut yang lainnya. Berarti A1 ke B3. Lihat, A1 di luar, B3 juga di luar, kemudian dia melewati garis H. Berarti dia nyebrang ya. A1 luar berseberangan dengan B3. Jadi sudut yang pertama di sini A1, sudut A1 dengan sudut B3. Nah, selanjutnya pasangan yang kedua di sini ada A2, kemudian dia nyebrang keluar lagi yaitu ke sudut B4 ya. A2 di luar, B4 juga di luar. Jadi sudut luar. Kemudian A2 nyebrang melewati garis H ke B4 berarti berseberangan. Nah, jadi sudut A2 luar berseberangan dengan sudut B4. Nah, begitu ya. Lanjut lagi ke yang keempat ya. Yang keempat di sini saja. Ada yang dinamakan sebagai dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Nah, istilahnya ada dalam, ada luar, ada berseberangan, ada sepihak. Nah, kalau sepihak ini lawannya berseberangan ya. Kalau sepihak dia tidak melintasi garis pemotong ini, garis H. Kalau berseberangan dia melewati garis H. Berarti untuk yang dalam sepihak artinya sudutnya di dalam. Fokus ke A3, A4, B1 sama B2. Nah, kita cek dulu nih. Yang pertama ini sudut A4. Sudut A4 di dalam. Sepihak dengan B yang mana? Apakah B1 atau B2? Oke, kalau sepihak berarti dia tidak nyebrang, maka dia sepihaknya dengan B1 ya. Berarti sudut A4 ini dalam sepihak dengan sudut B1. Kemudian sudut A3 ini dalam sepihak dengan B2 ya. Sudut A3 dalam sepihak dengan sudut B2. A3 di dalam, B2 juga di dalam. Tidak nyebrang berarti sepihak. Oke, yang terakhir hubungannya yaitu luar sepihak. Sepihak. Berarti sudutnya sudut yang di luar, kemudian dia tidak menyeberang ke garis pemotongnya. Nah, berarti yang luar sepihak ini kita fokus ke sudut A1, A2, B3, sama B4, yaitu sudut-sudut yang ada di luar ya. A1 ini luar sepihak dengan B4. A1 sudutnya di luar, B4 juga sudut luar. Dia tidak menyeberang ya, tidak menyeberangi garis pemotong ini. Jadi, sudut A1 ini luar sepihak dengan sudut B4. Nah, selanjutnya A2 luar sepihak dengan B3 ya. A2 sama B3 sama-sama sudut di luar, kemudian dia tidak menyeberangi garis pemotong ini. Jadi, sudut A2 luar sepihak dengan sudut B3. Oke. Nah, jadi inilah hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Nah, perlu adik-adik catat ya, sudut sehadap, kemudian sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan ini seluruh sudutnya besarnya sama. Jadi, A1 dengan B1 ini sama besarnya. Kemudian A2 sama B2 juga sama, dan seterusnya. Dan begitupun di sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan juga sama ya. A4 ini sudutnya sama besar dengan sudut B2. Kemudian A2 ini sama besar dengan sudut B4. Nah, itu yang harus kalian pahami. Sedangkan pada sudut dalam sepihak dan luar sepihak, ini besar sudutnya tidak sama, melainkan pasangan sudut dalam sepihak dan luar sepihak ini akan menghasilkan sudut pelurus ya.
Nah, jadi setiap pasang dari sudut dalam sepihak dan luar sepihak ini membentuk sudut lurus atau sudut pelurus, yaitu 180 derajat. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Adik-adik, di sini saya sudah punya sebuah contoh. Diketahui garis G, ini kalau ada tanda seperti ini artinya sejajar ya. Diketahui garis G sejajar dengan garis H, dan garis L memotong garis G dan garis H di titik A dan titik B. Oke, kita gambarkan dulu. Misalnya ini garis G, kemudian ini garis H, ya. Kemudian ini garis L. Ini garis G, kemudian ini garis H, dan ini garis L. Memotongnya di titik A dan titik B. Oke, ini misalnya titik A, kemudian ini titik B. Jika A1 48 derajat, tentukan besar setiap sudut lainnya. Oke, saya kasih nama dulu. Misalnya ini karena 48 berarti kecil ya, sudut lancip berarti yang ini. 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Berarti yang B juga sama, penomorannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Yang sudah diketahui di sini A1 adalah 48 derajat. Dimintanya tentukan besar setiap sudut lainnya. Oke, kita jawab. Pertama, yang lebih mudah di sini adalah kita menentukan sudut yang sehadap dulu ya. Yang sehadap berarti nantinya nilainya adalah sama ya. Oke, berarti yang pertama di sini kita cari yang sehadap dengan sudut A1. A1 ini sehadapnya dengan B1 ya. Jadi sudut A1 ini sama dengan sudut B1 sama dengan berapa? 48 derajat. Nah, jadi B1 ini 48 derajat. Konsepnya dari mana? Ya, ini konsepnya adalah sehadap. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau sudut sehadap ini besarnya sama ya. Selanjutnya yang kedua, ke sudut dalam berseberangan atau sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan maupun sudut luar berseberangan ini nilainya juga sama ya. Berarti A1 ini berseberangannya sama mana? Oke, A1 ini nyebrang ke sini ya. Berarti B3. Jadi, sudut A1 ini akan sama dengan sudut B3 ya. B3 juga sama, berarti sudutnya 48 derajat. Konsepnya apa? Ini luar berseberangan. Berseberangan. Nah, jadi di sini juga sama 48 derajat. Oke, selanjutnya yang ketiga, boleh kita gunakan konsep dalam berseberangan. Nah, yang di dalam berarti kan di sini ada sudut A3, A4, B1, B2. Yang sudah diketemukan kan di sini ya, B1. Berarti kita cek B1 ini dalam berseberangannya dengan mana? Oke, berarti dengan ini ya, A3. Berarti sudut B1 ini akan sama dengan sudut A3. Karena sudut B1 sudah diketahui yaitu 48, maka sudut A3 juga sama ya, 48 derajat. Konsepnya dari mana? Ini dari dalam berseberangan. Berseberangan. Nah, jadi kita cari dulu yang sama nilainya ya. Yang sama nilainya ini sifatnya adalah sehadap, luar berseberangan, atau dalam berseberangan. Nah, berarti di sini A3 juga sama, ini 48 derajat. Nah, untuk selanjutnya, yang keempat, berarti kita bisa menggunakan konsep dari materi pada video sebelumnya, yaitu berpelurus ya, sudut berpelurus. Pertama kita cek sudut yang sudah tahu di sini A1 ya. A1 ini berpelurus dengan sudut A2 atau dengan sudut ini A4. Artinya berpelurus ini kan
Jika dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 180 derajat. Ya. Kalau dengan A2, berarti sudut A1 ini ke sini. 48 ditambah yang di sini berapa, hasilnya 180 derajat. Kalau dengan sudut A4, berarti dari sini. Nah, sudutnya yang A1 48, A4-nya berapa, sehingga jadi 180 derajat. Nah, bebas ya. Pertama misalnya ini saya dengan A2. Berarti artinya sudut A1 ditambah sudut A2. Ini kan berpelurus ya. Sama dengan 180 derajat. Ini konsepnya adalah pelurus. Nah, A1 kan sudah ada ya, 48 derajat ditambah dengan sudut A2, ini sama dengan 180 derajat. Maka sudut A2 ini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 48 derajat. Nah, maka hasilnya adalah sudut A2 sama dengan 132 derajat. Oke, jadi sudut A2 sudah ketemu 132 derajat. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu ini, kalian boleh gunakan konsep yang sehadap, luar berseberangan, dalam berseberangan, atau misalnya dalam sepihak, luar sepihak, dan lain sebagainya. Yang lebih mudah, kalian boleh gunakan konsep sudut bertolak belakang yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Maka sudut bertolak belakang ini kan sama ya. Sehingga untuk yang kelima, di sini, misalnya kita mau nyari sudut A4. Sudut A2 ini sama dengan sudut A4. Berarti sama dengan 132 derajat. Konsepnya apa? Ini bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, jadi di sini juga sama 132 derajat. Oke, selanjutnya yang keenam. Misalnya kita mau nyari sudut B2 ya. Sudut B2. Nah, sudut B2 ini bisa kita temukan berapa besar sudutnya dengan cara melihat sudut A2 atau dengan melihat sudut B1 atau dengan melihat sudut B3. Nah, yang lebih mudah, sudut B2 ini kita lihat dari hubungannya dengan sudut A2. Nah, sudut A2 sama sudut B2 ini kan sehadap ya. Sama dengan A1 dengan B1 tadi ya. Maka sudut A2 juga sehadap dengan B2. Maka sudut B2 ini sama dengan sudut A2. A2. Berarti hasilnya adalah sama-sama 132 derajat. Konsepnya dari mana? Ya, sehadap. Ingat lagi, sudut sehadap kan sama besarnya ya. Nah, jadi sudut B2 ini sama 132 derajat. Nah, selanjutnya untuk menemukan besar sudut B4, ini bisa melihat dengan sudut A4 atau dengan sudut B2, lebih mudahnya ya. Kalau dengan sudut A4 berarti dia sehadap, B4 dengan A4 ini sehadap, nilainya sama, atau dengan sudut B2, kalau B2 ini berarti bertolak belakang. Misalnya kita lihat dari sudut A4 ya. Berarti sudut B4 ini sama juga dengan sudut A4. Hasilnya adalah 132 derajat. Konsepnya sama, yaitu sehadap. Nah, jadi sudut B4 juga sama nilainya, yaitu 132 derajat. Oke, semua sudutnya sudah kita temukan. Jadi untuk menyelesaikannya ini fleksibel saja, bisa kalian gunakan metode yang seperti ini, sehadap, luar berseberangan, dalam berseberangan, atau boleh menggunakan konsep bertolak belakang, pelurus, dan lain sebagainya ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.